Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat semuanya. Selamat datang kembali di channel Jejak Cerita. Sebelum kita mulai, saya doakan semoga kalian semua yang menonton diberikan kesehatan, keberkahan dalam hidup, dan kemudahan dalam setiap urusan. Amin. Pada video kali ini, kita akan membahas cerita yang tidak hanya menarik, tapi juga penuh dengan pesan mendalam tentang kisah nyata Soekarno menemui Gibran Rakabuming di Istana Merdeka untuk menyampaikan pesan penting. Jadi, pastikan kalian nonton sampai habis dan jangan lupa untuk like, subscribe, serta aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Langit Jakarta malam itu gelap, dihiasi bintang-bintang yang jarang terlihat di kota besar. Gibran Rakabuming, Wakil Presiden Republik Indonesia, tengah duduk di ruang kerjanya di Istana Wakil Presiden. Ia baru saja menyelesaikan pertemuan penting terkait agenda pemerintahan. Namun, ada sesuatu yang aneh malam itu. Pesan misterius tiba beberapa jam sebelumnya. Datanglah ke Istana Merdeka malam ini, sendiri. Ada pesan penting untukmu. Meskipun pesan itu tidak menyebutkan pengirimnya, Gibran merasa ada sesuatu yang mendesak. Mengikuti naluri dan rasa penasaran, ia menuju Istana Merdeka tanpa pengawalan berlebihan. Sesampainya di sana, suasana terasa sunyi. Seorang staf istana yang tak ia kenal menyambutnya di gerbang. "Pak Wakil Presiden, silakan ikuti saya," katanya dengan nada formal namun misterius. Staf itu membawanya ke sebuah ruangan tua di sudut Istana Merdeka, ruangan yang tampaknya jarang digunakan. Ketika pintu dibuka, Gibran melangkah masuk, dan staf itu pergi begitu saja tanpa sepatah kata. Di dalam ruangan, ada sebuah meja kayu besar, kursi tua berukir, dan foto-foto para pemimpin bangsa terpajang di dinding. Di tengah keheningan itu, suara langkah kaki tiba-tiba terdengar. Gibran menoleh, dan matanya membelalak. Seorang pria berpeci hitam dengan jas putih khas berdiri di depannya. Sosok itu tak lain adalah Insinyur Soekarno, sang proklamator. Wajahnya tampak sama seperti di foto-foto sejarah, dengan tatapan tajam dan aura karismatik yang kuat. "Pak Soekarno?" Gibran nyaris tak percaya. Soekarno tersenyum tipis. "Betul. Kau tak salah lihat, Gibran. Aku datang karena ada pesan penting untuk bangsa ini, dan kau adalah orang yang harus mendengarnya." Gibran merasa tubuhnya gemetar, tetapi ia mencoba mengendalikan diri. "Pesan apa, Pak? Mengapa saya?" Soekarno mendekat, tatapannya serius. "Karena kau berada di persimpangan penting sejarah bangsa ini. Apa yang kau lakukan sebagai wakil presiden akan menentukan arah masa depan Indonesia. Tapi ingat, kepemimpinan bukan hanya tentang kebijakan, melainkan juga keberanian menjaga martabat rakyatmu." Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan nada tegas. "Indonesia ini besar, Gibran. Bangsa yang kaya budaya, penuh semangat, tapi juga rapuh jika pemimpinnya lupa pada rakyat kecil. Jangan biarkan kekuatan luar memengaruhi kedaulatan kita. Jangan biarkan persatuan tercerai-berai." Gibran mengangguk, mencoba mencerna kata-kata itu. "Tapi, bagaimana saya bisa melakukan semua itu? Tantangan hari ini sangat berbeda dari zaman Bapak." Soekarno tersenyum lagi, kali ini dengan hangat. "Memang berbeda, tapi prinsipnya sama. Cintai rakyatmu, pertahankan kedaulatan, dan jadilah pemimpin yang berani. Jangan takut mengambil risiko demi kebenaran. Indonesia butuh pemimpin yang tak hanya cerdas, tapi juga berjiwa besar." Gibran merasa dadanya bergemuruh. Kata-kata itu begitu dalam, menyentuh sisi kepemimpinannya yang selama ini ia pertanyakan. "Terima kasih, Pak. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk menjaga amanah ini." Soekarno mengangguk puas. "Aku tahu kau bisa. Dan ingat, setiap langkah yang kau ambil harus selalu kau pertimbangkan untuk kebaikan rakyat." Sebelum Gibran bisa berkata lebih jauh, sosok Soekarno perlahan memudar. Cahaya di ruangan itu semakin redup, hingga hanya menyisakan keheningan. Gibran terdiam, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Meski terasa seperti mimpi, hatinya yakin bahwa pertemuan itu nyata. Ia melangkah keluar ruangan dengan tekad baru, membawa pesan sang proklamator sebagai amanah yang harus ia jalankan. Di luar, angin malam berembus pelan, seolah membawa semangat perjuangan baru untuk Indonesia.
Keesokan paginya, Gibran bangun lebih awal dari biasanya. Ia masih teringat jelas pertemuannya dengan Soekarno. Meski malam itu terasa seperti mimpi, semua kata-kata yang diucapkan oleh sang proklamator terekam jelas dalam pikirannya. Saat berada di meja kerjanya di Istana Wakil Presiden, Gibran membuka agenda hari itu. Ia menatap daftar rapat, kebanyakan membahas isu-isu ekonomi dan investasi asing. Pikirannya kembali pada pesan Soekarno tentang kedaulatan dan keberanian menjaga martabat rakyat. Di tengah renungannya, ajudannya, Andi, mengetuk pintu dan masuk. "Pak Wakil Presiden, ada beberapa dokumen dari kementerian yang perlu ditinjau." Gibran mengangguk dan menerima dokumen itu. Satu laporan khusus menarik perhatiannya. Rencana besar masuknya investasi asing di sektor pertambangan. Laporan itu menjanjikan pendapatan besar. Tetapi Gibran melihat risiko besar pada poin-poin kecil yang mengancam lingkungan dan hak masyarakat adat. Ia memanggil Andi. "Beritahu tim saya. Kita bahas ini lebih mendalam. Saya ingin mendengar masukan dari masyarakat yang akan terdampak langsung." Andi tampak terkejut. "Biasanya, dokumen seperti ini langsung disetujui, Pak. Banyak pihak yang menunggu keputusan cepat." "Tapi saya tidak akan terburu-buru," jawab Gibran tegas. "Keputusan ini bukan soal angka di atas kertas. Ini soal rakyat dan tanah air kita." Dalam minggu-minggu berikutnya, perubahan mulai terlihat. Gibran semakin sering turun langsung ke lapangan, mengunjungi wilayah-wilayah yang terpinggirkan untuk mendengar langsung suara rakyat. Ia berbicara dengan petani, buruh, dan masyarakat adat, memastikan bahwa kebijakan pemerintah mencerminkan kebutuhan mereka, bukan hanya kepentingan investor. Tentu saja, langkah ini menuai kontroversi. Banyak pihak, termasuk beberapa pejabat dan pengusaha, merasa tidak nyaman dengan pendekatan baru Gibran. Namun, Gibran tetap teguh. Setiap kali ia ragu, ia mengingat tatapan Soekarno dan pesan penuh semangatnya. Dalam sebuah rapat kabinet, Gibran menyampaikan pandangannya dengan lantang. "Indonesia bukan negara yang bisa dibeli. Kita memiliki kekayaan alam, budaya, dan martabat yang harus kita jaga. Kita butuh investasi, ya, tapi bukan dengan mengorbankan kedaulatan atau hak rakyat kita." Presiden, yang mendengarkan dengan seksama, tersenyum bangga. "Pandanganmu benar, Gibran. Kita memang harus menjaga keseimbangan." Keberanian Gibran membawa perubahan besar. Ia mulai menginisiasi program-program untuk memperkuat kemandirian ekonomi daerah, mendukung usaha kecil, dan melindungi hak-hak masyarakat adat. Program tersebut perlahan mendapat dukungan luas, meski di awal banyak pihak yang skeptis. Namun, tidak semua berjalan mulus. Kritik keras dari kelompok-kelompok kepentingan dan tekanan internasional terus mengalir. Di salah satu wawancara media, seorang wartawan bertanya, "Pak Wakil Presiden, Anda tidak takut menghadapi tekanan sebesar ini?" Gibran menjawab dengan tenang. Pemimpin itu tidak boleh takut jika ia berdiri di sisi rakyatnya. Tekanan akan selalu ada, tetapi sejarah mencatat siapa yang benar-benar memperjuangkan bangsa. Jawaban itu segera menjadi kutipan populer, menginspirasi banyak orang, terutama generasi muda. Beberapa bulan kemudian, Gibran kembali ke Istana Merdeka untuk menghadiri sebuah acara kenegaraan. Saat melangkah ke aula besar itu, ia teringat kembali malam penuh misteri ketika ia bertemu Soekarno. Dalam hati, ia merasa bersyukur atas pesan yang mengubah cara pandangnya sebagai seorang pemimpin. Saat acara selesai, ia berdiri sejenak di salah satu lorong, menatap foto besar Soekarno yang tergantung di dinding. Dalam hati, ia berbisik, "Terima kasih, Pak. Pesanmu adalah obor yang akan terus saya bawa." Di luar istana, suara rakyat mulai menggema. Mereka tidak hanya melihat Gibran sebagai wakil presiden, tetapi sebagai sosok pemimpin yang membawa harapan baru bagi Indonesia. Dan dalam perjalanan pulangnya malam itu, Gibran merasa bahwa perjuangan Soekarno masih hidup, melalui setiap langkah yang ia ambil untuk bangsanya. Setelah keputusan besar yang diambilnya mengenai proyek investasi asing, Gibran semakin dikenal sebagai pemimpin yang memiliki keberanian untuk bertindak demi kepentingan rakyat. Namun, tantangan tak berhenti begitu saja. Berbagai pihak, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, mulai memberikan tekanan. Beberapa politisi mulai menggugat kebijakan yang dianggap mereka sebagai hambatan bagi perkembangan ekonomi Indonesia.
Gibran, yang kini berada di bawah sorotan tajam media, mulai merasakan betapa beratnya tugasnya. Setiap keputusan yang ia ambil selalu memiliki risiko, dan banyak yang mempertanyakan visinya untuk Indonesia yang lebih berdaulat. Namun, ia tidak pernah ragu. Dalam hatinya, pesan Soekarno selalu bergaung, jadilah pemimpin yang berani dan jujur pada bangsamu. Pada suatu malam yang tenang, Gibran menerima telepon dari seorang kolega lamanya, seorang ekonom yang ia kenal sejak masa kuliah. Pak Wakil Presiden, kita harus segera berdiskusi. Ada beberapa isu besar yang akan mempengaruhi keputusan kita ke depan, terutama terkait dengan stabilitas ekonomi global, ujar kolega tersebut. Tanpa membuang waktu, Gibran segera mengatur pertemuan di ruang kerjanya. Ia tahu bahwa setiap keputusan yang diambilnya harus dipertimbangkan dengan matang. Ia ingin memastikan bahwa Indonesia tetap berdiri teguh di atas kakinya sendiri, tanpa tergantung pada kekuatan asing yang dapat mengancam kedaulatan negara. Ketegangan semakin meningkat ketika krisis ekonomi global mulai memberi dampak pada perekonomian Indonesia. Nilai tukar rupiah jatuh, inflasi mulai merangkak naik, dan daya beli masyarakat semakin menurun. Di tengah-tengah semua itu, Gibran merasa bahwa ia harus membuat keputusan yang dapat mengatasi situasi ini tanpa mengorbankan prinsip-prinsip yang ia anut. Dalam sebuah rapat kabinet yang penting, Gibran berbicara dengan penuh keyakinan. Ini adalah momen penting bagi kita. Kita harus menjaga stabilitas ekonomi negara, tapi kita juga harus melindungi kesejahteraan rakyat. Saya ingin agar setiap kebijakan yang kita ambil selalu berpihak pada rakyat, bukan pada kekuatan ekonomi global yang bisa saja menggoyahkan fondasi negara kita. Presiden yang mendengarkan dengan seksama menatapnya. Gibran, saya setuju denganmu. Namun, kita juga harus berpikir tentang langkah-langkah jangka panjang. Apakah kita siap untuk menghadapi dampak lebih lanjut dari krisis ini? Gibran mengangguk. Kita harus mulai beralih ke ekonomi yang lebih mandiri. Tidak hanya bergantung pada sumber daya alam atau investasi asing. Kita perlu memberdayakan industri dalam negeri, mengembangkan teknologi, dan memastikan bahwa rakyat mendapatkan kesempatan untuk tumbuh bersama negara ini. Dengan tekad yang lebih kuat, Gibran mulai mendorong program-program ekonomi yang lebih berfokus pada kemandirian. Salah satu langkah besar yang ia ambil adalah mendukung pengembangan sektor teknologi dan inovasi dalam negeri. Ia mendorong para pengusaha lokal dan startup untuk mengembangkan produk-produk yang dapat bersaing di pasar internasional. Selain itu, Gibran juga mendorong adanya program pelatihan dan pendidikan untuk generasi muda agar mereka dapat berkontribusi dalam perkembangan ekonomi berbasis teknologi. Di sisi lain, ia juga memastikan bahwa kebijakan fiskal pemerintah tidak hanya menguntungkan kalangan besar, tetapi juga memperhatikan sektor-sektor yang selama ini terabaikan. Seiring berjalannya waktu, program-program ini mulai menunjukkan hasil positif. Ekonomi Indonesia mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan, dan lebih banyak pengusaha muda yang mulai memanfaatkan peluang di sektor teknologi. Keberanian Gibran untuk bertindak, meski menghadapi tantangan berat, mulai mendapatkan pengakuan dari masyarakat. Di tengah tekanan ekonomi, Gibran juga berfokus pada memperkuat kesatuan bangsa. Dalam sebuah pidato di depan rakyat Indonesia, ia mengungkapkan, Indonesia adalah negeri yang kaya akan keberagaman. Kita adalah bangsa yang besar, dengan berbagai suku, budaya, dan agama. Namun, kekuatan terbesar kita adalah kesatuan. Hanya dengan bersatu, kita dapat melewati tantangan ini dan meraih masa depan yang lebih baik. Pidato tersebut menjadi titik balik dalam kepemimpinannya. Rakyat Indonesia mulai merasa lebih percaya diri, dan semangat nasionalisme kembali menyala. Gibran menyadari bahwa kepemimpinan yang sejati bukan hanya tentang membuat keputusan besar, tetapi juga tentang memberi inspirasi dan menggerakkan rakyat untuk bersama-sama menghadapi masa depan. Pada suatu sore, saat Gibran sedang berada di ruang kerjanya, seorang staf masuk dan memberitahunya bahwa ada tamu penting yang ingin bertemu. Pak Wakil Presiden, ada seseorang yang ingin bertemu dengan Anda, ucap staf tersebut. Gibran mengangkat wajahnya, dan saat pintu dibuka, ia melihat sosok yang sangat dikenalnya. Sosok itu adalah presiden yang kini berdiri di hadapannya dengan senyuman penuh makna. Gibran, saya ingin mengucapkan terima kasih atas keberanian dan komitmenmu. Keputusan-keputusan yang kau buat bukanlah hal yang mudah, tapi kau telah menunjukkan apa artinya menjadi pemimpin sejati, kata presiden dengan nada yang penuh penghargaan. Gibran tersenyum,
Tetapi dalam hatinya ia tahu bahwa perjuangannya masih panjang. Terima kasih, Pak. Namun, saya yakin ini baru permulaan. Kita masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Malam itu, saat Gibran melangkah keluar dari ruang kerjanya, ia kembali merasakan kedamaian dalam hatinya. Ia tahu bahwa meskipun jalan yang ia tempuh penuh tantangan, ia tidak sendirian. Indonesia, dengan segala keragaman dan kekuatan rakyatnya, akan selalu menjadi sumber kekuatan yang tak ternilai. Dan ia akan terus berdiri teguh untuk menjaga kedaulatan dan masa depan bangsa ini. Beberapa bulan setelah pidato yang menginspirasi itu, tantangan kembali datang. Krisis global yang sebelumnya telah mengguncang perekonomian Indonesia kini semakin terasa dampaknya. Negara-negara besar mulai menerapkan kebijakan proteksionisme yang memperburuk ketidakstabilan ekonomi dunia. Gibran tahu bahwa Indonesia harus siap menghadapi gelombang perubahan yang besar ini. Gibran memanggil tim ekonominya untuk merumuskan strategi jangka panjang. Kita harus memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat ketahanan ekonomi kita, katanya dengan tegas. Kita harus mendorong pengembangan sektor-sektor yang belum maksimal, seperti pertanian, manufaktur, dan teknologi. Jika kita hanya mengandalkan ekspor komoditas mentah, kita akan terus tergantung pada situasi dunia. Salah satu langkah konkret yang diambil Gibran adalah membentuk sebuah lembaga baru yang bertugas untuk menstabilkan ekonomi dalam negeri melalui pemanfaatan sumber daya lokal dan inovasi. Lembaga ini bertujuan untuk mendorong kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat agar tercipta sebuah ekosistem ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan. Selain itu, Gibran juga meluncurkan berbagai program untuk memperkuat ketahanan pangan nasional dan memodernisasi sistem pertanian. Program-program ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas petani lokal dengan menggunakan teknologi dan teknik pertanian yang lebih efisien. Gibran menyadari bahwa kemandirian pangan adalah salah satu pilar terpenting dalam menjaga kedaulatan negara. Namun, Gibran juga memahami bahwa Indonesia tidak dapat bertahan sendiri. Meski ia berkomitmen untuk mengurangi ketergantungan pada negara-negara besar, ia juga menyadari pentingnya menjaga hubungan baik dengan mitra internasional. Oleh karena itu, ia meningkatkan upaya diplomasi Indonesia, baik di kawasan Asia Tenggara maupun di panggung internasional. Gibran sering melakukan perjalanan ke berbagai negara untuk memperkuat hubungan bilateral dan multilateral. Salah satu pencapaian terbesar dalam masa kepemimpinannya adalah berhasil memperjuangkan peran Indonesia dalam Forum Ekonomi Dunia, yang sebelumnya lebih banyak didominasi oleh negara-negara besar. Gibran memastikan bahwa suara Indonesia didengar dalam diskusi mengenai masalah global, seperti perubahan iklim dan ketidaksetaraan ekonomi. Ia juga menginisiasi kerjasama strategis dengan negara-negara sahabat di kawasan Asia Pasifik, memfasilitasi perdagangan bebas, dan membuka peluang investasi di sektor-sektor yang lebih berkelanjutan. Gibran tahu betul bahwa dalam dunia yang semakin terhubung ini, Indonesia harus bisa mengambil peran aktif dan memperkuat posisinya dalam arena global. Selain fokus pada ekonomi dan diplomasi, Gibran juga memahami pentingnya investasi dalam bidang pendidikan dan inovasi untuk memastikan masa depan yang lebih cerah bagi Indonesia. Ia meluncurkan berbagai program pendidikan yang bertujuan untuk membekali generasi muda dengan keterampilan yang relevan di era digital. Salah satu program utamanya adalah inisiatif untuk menciptakan lebih banyak pusat riset dan pengembangan, R&D, di berbagai universitas terkemuka di Indonesia. Program ini bertujuan untuk mendorong penelitian dalam bidang teknologi, energi terbarukan, dan kesehatan. Gibran sangat percaya bahwa dengan mendorong inovasi lokal, Indonesia akan mampu menciptakan solusi-solusi kreatif yang dapat menyelesaikan masalah domestik maupun global. Dalam pidatonya di depan para mahasiswa dan ilmuwan muda, Gibran berkata, "Kalian adalah generasi yang akan membangun Indonesia di masa depan. Jangan takut untuk bermimpi besar, untuk berinovasi, dan untuk membuat perbedaan. Negara ini membutuhkan kalian untuk menciptakan teknologi, ide, dan solusi yang dapat membawa kita lebih maju." Pernyataannya ini menjadi sumber inspirasi bagi banyak generasi muda Indonesia yang mulai aktif berpartisipasi dalam dunia inovasi, baik di dalam negeri maupun di panggung internasional. Namun, selain mengembangkan sektor-sektor ekonomi dan pendidikan, Gibran juga fokus untuk membentuk karakter pemimpin masa depan yang memiliki integritas, keberanian, dan rasa tanggung jawab terhadap rakyat.
Ia merasa penting untuk menanamkan nilai-nilai kepemimpinan yang berbasis pada keadilan dan kesejahteraan sosial. Di bawah kepemimpinannya, banyak pemimpin muda yang mulai muncul di berbagai lapisan pemerintahan dan masyarakat. Mereka belajar dari Gibran bagaimana menjadi pemimpin yang tidak hanya berbicara, tetapi juga bertindak untuk kebaikan rakyat. Gibran selalu menekankan pentingnya mendengarkan suara rakyat dan membuat keputusan yang berpihak pada kepentingan banyak orang, bukan hanya sekelompok elit atau kepentingan pribadi. Gibran juga memimpin dengan contoh. Ia sering turun ke lapangan untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat, mendengarkan keluhan mereka, dan melihat sendiri tantangan yang dihadapi rakyat. Tindakan ini membuat banyak orang semakin menghargai kepemimpinannya. Bagi banyak orang, Gibran bukan hanya seorang wakil presiden, tetapi juga sosok pemimpin yang menginspirasi dan membawa perubahan nyata bagi Indonesia. Saat perjalanan kepemimpinan Gibran terus berkembang, muncul ujian besar yang menguji kekuatan dan keteguhan hatinya. Sebuah krisis politik dan sosial yang melibatkan ketegangan antara beberapa kelompok masyarakat di berbagai daerah memunculkan ancaman terhadap stabilitas nasional. Kelompok-kelompok ini merasa terpinggirkan dan tidak dipenuhi hak-haknya oleh pemerintah. Di tengah ketegangan ini, Gibran tahu bahwa tindakan keras atau pembiaran tidak akan menyelesaikan masalah. Ia memutuskan untuk turun langsung ke daerah yang terlibat dalam ketegangan tersebut, berbicara dengan tokoh masyarakat, dan mencari solusi damai. Gibran memperkenalkan program-program rekonsiliasi dan pemberdayaan masyarakat untuk menyelesaikan perselisihan dan menciptakan rasa saling pengertian antar kelompok yang berbeda. Setelah beberapa bulan intens melakukan dialog dan mediasi, ketegangan itu mereda. Gibran berhasil mengembalikan stabilitas dan menunjukkan bahwa solusi damai lebih efektif daripada menggunakan kekuatan. Keputusan ini memperlihatkan ketegasan Gibran sebagai seorang pemimpin yang lebih mengutamakan penyelesaian masalah secara bijaksana dan adil. Di penghujung masa jabatannya, Gibran merasa bahwa Indonesia telah berada di jalur yang benar. Negara ini semakin mandiri, kuat, dan berdaulat. Namun, ia tahu bahwa tantangan ke depan akan jauh lebih besar. Dan untuk itu, generasi penerus yang memiliki semangat yang sama harus terus berjuang. Pada sebuah acara kenegaraan yang dihadiri oleh berbagai tokoh penting, Gibran berdiri di hadapan rakyat Indonesia untuk menyampaikan pidato penutupan. Kita sudah menempuh perjalanan panjang, tetapi perjalanan kita belum selesai. Kini saatnya bagi kita semua, sebagai bangsa, untuk melangkah lebih jauh, lebih kuat, dan lebih bersatu. Saya percaya, di tangan generasi muda, Indonesia akan semakin maju dan sejajar dengan negara-negara besar lainnya. Dengan kata-kata itu, Gibran melangkah keluar dari panggung kepemimpinan. Namun semangat dan visinya terus hidup dalam setiap langkah yang diambil oleh bangsa Indonesia. Indonesia kini menatap masa depan dengan optimisme yang lebih besar, berkat keberanian dan ketegasan Gibran Rakabuming dalam menghadapi tantangan. Sebagai Wakil Presiden Indonesia, Gibran Rakabuming tidak hanya mengisi posisi sebagai pendamping presiden, tetapi juga menjadi salah satu figur utama yang memimpin berbagai kebijakan dan program yang berdampak besar bagi kemajuan negara. Di tengah tantangan besar yang dihadapi Indonesia, baik di sektor ekonomi, sosial, dan politik, Gibran berhasil menunjukkan ketangguhannya sebagai pemimpin muda yang memiliki visi besar. Gibran, yang telah tumbuh dengan semangat juang dan rasa cinta yang mendalam terhadap Indonesia, membawa perspektif segar dalam mengelola negara. Meski merupakan anak dari Presiden Joko Widodo, Gibran berusaha untuk menunjukkan bahwa dirinya memiliki visi dan kapasitas yang lebih besar dari sekadar menjadi anak seorang presiden. Ia berfokus pada pembangunan berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat, serta memperjuangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya ingin memastikan bahwa setiap lapisan masyarakat Indonesia merasakan manfaat dari kemajuan negara ini. Kita tidak boleh membiarkan ada yang tertinggal dalam perjalanan menuju kemajuan, ujar Gibran dalam pidato kenegaraannya. Di bawah kepemimpinannya, ekonomi Indonesia terus berkembang meskipun menghadapi tantangan besar dari dampak global. Salah satu fokus utama Gibran adalah penguatan ekonomi digital dan pemanfaatan teknologi dalam setiap sektor kehidupan masyarakat. Ia melihat teknologi sebagai jalan untuk membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih maju dan adil. Melalui berbagai inisiatif digitalisasi, Gibran mendorong sektor-sektor yang sebelumnya kurang berkembang, seperti pertanian, pendidikan, dan kesehatan, untuk bertransformasi menggunakan teknologi.
Ia juga meluncurkan program yang bertujuan untuk memberikan akses internet murah dan merata di seluruh pelosok Indonesia, sehingga masyarakat dapat terhubung dengan peluang-peluang baru yang lebih luas. Sektor ekonomi kreatif juga menjadi salah satu prioritas utamanya. Gibran percaya bahwa Indonesia memiliki potensi besar di bidang ini, dan melalui kebijakan yang mendukung perkembangan sektor ini, ia berharap bisa menciptakan lapangan kerja yang lebih luas bagi generasi muda. Dari seni dan budaya hingga teknologi, Gibran berkomitmen untuk memfasilitasi pertumbuhan ekonomi yang berbasis pada kreativitas dan inovasi. Salah satu pencapaian terbesar Gibran dalam masa jabatannya adalah pengembangan infrastruktur yang merata di seluruh Indonesia. Tidak hanya di kota-kota besar, tetapi juga di daerah-daerah terpencil yang selama ini terabaikan. Ia mengedepankan pembangunan infrastruktur yang tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga berbasis pada kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Gibran memimpin berbagai proyek besar, seperti pembangunan jalan tol baru, pelabuhan, dan bandara yang dapat menghubungkan Indonesia lebih baik lagi. Selain itu, ia juga fokus pada peningkatan infrastruktur kesehatan dan pendidikan agar masyarakat di seluruh penjuru negeri dapat mengakses layanan dasar dengan lebih mudah. Dalam kepemimpinannya, Gibran selalu mengedepankan kolaborasi. Ia percaya bahwa untuk memajukan Indonesia, perlu ada kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat, dan dunia internasional. Gibran secara aktif membangun jaringan dengan berbagai negara sahabat untuk memperkuat posisi Indonesia di kancah global. Ia juga tidak segan-segan untuk mendengarkan suara rakyat dan bekerja sama dengan berbagai pihak, baik yang mendukung maupun yang mengkritiknya. Baginya, kritik adalah sarana untuk perbaikan, dan demokrasi adalah fondasi untuk mewujudkan negara yang lebih baik. Oleh karena itu, Gibran terus berusaha untuk menjembatani perbedaan pendapat dan membawa semua elemen bangsa untuk berkontribusi pada pembangunan negara. Sebagai bagian dari upaya membangun masa depan Indonesia yang lebih baik, Gibran juga sangat fokus pada pendidikan. Ia tahu bahwa masa depan negara ini bergantung pada bagaimana kualitas generasi muda Indonesia. Oleh karena itu, ia menginisiasi berbagai program untuk meningkatkan kualitas pendidikan, baik di tingkat dasar, menengah, maupun perguruan tinggi. Program pendidikan vokasi yang menghubungkan dunia industri dengan dunia pendidikan juga menjadi salah satu prioritasnya. Gibran berharap agar anak-anak muda Indonesia tidak hanya siap bekerja di sektor formal, tetapi juga memiliki keterampilan yang dapat mengantarkan mereka pada kesuksesan di dunia usaha. Melalui program ini, banyak anak muda yang mendapat kesempatan untuk mengikuti pelatihan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Gibran juga memainkan peran penting dalam diplomasi internasional. Ia sering mewakili Indonesia di berbagai forum internasional dan memperjuangkan kepentingan bangsa di panggung dunia. Keberhasilannya dalam menjalin hubungan baik dengan negara-negara sahabat dan berperan aktif dalam organisasi internasional semakin memperkokoh posisi Indonesia di dunia global. Selain itu, Gibran berfokus pada peningkatan kerjasama ekonomi dengan negara-negara berkembang, serta mendorong Indonesia untuk menjadi pelopor dalam isu-isu perubahan iklim dan keberlanjutan global. Indonesia, menurutnya, harus menjadi contoh dalam menjaga lingkungan hidup, mengingat banyaknya sumber daya alam yang dimiliki negara ini. Meski telah banyak pencapaian yang diraih dalam masa jabatannya, Gibran sadar bahwa tantangan masih banyak yang harus dihadapi Indonesia di masa depan. Perubahan iklim, ketidaksetaraan sosial, dan perkembangan teknologi yang begitu cepat memerlukan perhatian lebih. Namun, Gibran tetap optimis. Ia yakin bahwa Indonesia memiliki potensi yang luar biasa, dan dengan kepemimpinan yang tepat serta komitmen bersama, Indonesia akan mampu mengatasi segala tantangan yang datang. Saya percaya, masa depan Indonesia akan lebih baik. Kita memiliki potensi yang luar biasa, dan jika kita bekerja sama, tidak ada yang tidak mungkin, ujar Gibran dengan penuh keyakinan. Sebagai wakil presiden, Gibran terus menjalankan tugasnya dengan penuh dedikasi dan visi untuk menciptakan Indonesia yang lebih sejahtera, berdaya saing, dan berdiri tegak di kancah dunia. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menyaksikan video ini hingga selesai. Semoga kisah dan informasi yang telah dibagikan dapat memberikan wawasan yang lebih luas dan menginspirasi kita semua untuk selalu berbuat kebaikan. Di dunia yang terus berkembang ini, setiap langkah kecil yang kita ambil bisa membawa dampak besar bagi diri kita dan orang lain di sekitar kita. Jangan lupa untuk memberikan like, komentar,
dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari channel Jejak Cerita. Dukungan dari kalian sangat berarti dan mendorong kami untuk terus menyajikan konten yang bermanfaat. Mari kita terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik, menjaga kebaikan dalam setiap tindakan, dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat serta negara. Semoga kita semua diberikan kekuatan untuk menghadapi setiap tantangan dan selalu diberi petunjuk untuk berjalan di jalan yang benar. Ya Allah, kami memohon kepada MU dengan segala kerendahan hati, semoga Engkau memberikan petunjuk, kekuatan, dan kebijaksanaan dalam setiap langkah hidup kami. Berikanlah kemudahan dalam segala urusan dan jauhkanlah kami dari segala kesulitan. Semoga segala usaha dan amal kebaikan yang kami lakukan diterima di sisi MU dan bermanfaat bagi orang lain. Jadikanlah hidup kami penuh dengan berkah dan keberkahan yang terus mengalir. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.